Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan yang penuh inspirasi ini. Hari ini, kita akan menjelajahi dunia hewan yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran, sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tidak hanya berisi hukum dan ajaran moral. Di dalamnya juga terdapat banyak kisah dan perumpamaan, termasuk tentang berbagai jenis hewan. Hewan-hewan ini bukan sekadar makhluk hidup biasa, melainkan simbol dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah dan penyebutan hewan-hewan ini, kita diajak untuk merenungkan ciptaannya. Setiap hewan membawa hikmah dan pelajaran berharga yang dapat memperkuat iman serta meningkatkan pemahaman kita tentang alam semesta. Mari kita selami lebih dalam makna di balik keberadaan mereka. Unta. Unta adalah salah satu hewan yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17, Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta? Bagaimana ia diciptakan?" Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan keunikan dan adaptasi unta. Unta adalah simbol ketahanan dan kesabaran yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup di gurun pasir yang ekstrim menunjukkan kebesaran penciptaan Allah. Ia mampu menyimpan air dan makanan, serta memiliki struktur tubuh yang sempurna untuk lingkungan keras tersebut. Selain itu, unta juga menjadi kendaraan penting bagi masyarakat Arab kuno. Kisah Nabi Saleh dan unta betina dalam surah Al-A'raf ayat 73 menjadi peringatan tentang pentingnya menjaga amanah dan tidak berbuat zalim. Unta adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata. Sapi. Sapi memiliki tempat yang sangat istimewa dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama salah satu surah terpanjang, yaitu Al-Baqarah. Kisah sapi betina dalam surah ini mengisahkan ujian bagi Bani Israel. Mereka diperintahkan menyembelih sapi untuk mengungkap kasus pembunuhan. Kisah ini mengajarkan tentang ketaatan dan pentingnya tidak mempersulit diri sendiri dalam menjalankan perintah Allah. Sapi juga melambangkan rezeki dan keberkahan. Susu, daging, dan tenaganya memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Dalam surah Yusuf ayat 43, sapi juga muncul dalam mimpi Raja Mesir. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, melambangkan masa paceklik setelah masa kemakmuran. Ini adalah pelajaran tentang perencanaan dan persiapan menghadapi masa sulit. Lebah. Surah An-Nahl, yang berarti lebah, secara khusus mengabadikan hewan kecil ini. Dalam ayat 68-69, Allah berfirman tentang lebah yang membuat sarang dan menghasilkan madu. Madu disebut sebagai minuman yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Lebah adalah simbol kerjasama, disiplin, dan produktivitas. Mereka bekerja secara teratur dalam koloni untuk menghasilkan madu yang bermanfaat. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya gotong royong dan memberikan manfaat bagi sesama. Keajaiban madu sebagai penyembuh juga menunjukkan kekuasaan Allah. Madu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang telah diakui secara ilmiah. Lebah adalah bukti nyata kebesaran dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Semut. Semut adalah makhluk kecil yang disebutkan dalam surah An-Naml, yang berarti semut. Kisah Nabi Sulaiman dan semut dalam ayat 18-19 sangat terkenal. Seekor semut memperingatkan kawanannya agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Kisah ini menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan semut. Mereka memiliki sistem komunikasi dan organisasi yang sangat baik. Semut mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan yang efektif. Meskipun kecil, semut memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka adalah pengurai dan penyebar benih. Kisah semut juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan makhluk kecil dan selalu bersyukur atas setiap ciptaan Allah. Laba-laba. Laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut, yang berarti laba-laba. Dalam ayat 41, Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Mereka diibaratkan seperti laba-laba yang membuat rumah. Rumah laba-laba, meskipun terlihat kokoh, adalah sarang yang paling rapuh. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang kerapuhan dunia dan segala sesuatu yang fana. Ketergantungan pada selain Allah adalah seperti membangun rumah di atas jaring laba-laba. Kisah ini mengingatkan kita untuk hanya bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Kekuatan sejati hanya ada padanya, dan segala sesuatu selainnya adalah lemah dan tidak kekal. Laba-laba menjadi pengingat akan hakikat kehidupan dunia. Gajah. Gajah adalah hewan besar yang menjadi nama surah Al-Fil. Surah ini mengisahkan peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin Abraha.
Mereka berniat menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun, Allah mengirimkan burung-burung ababil yang melempari mereka dengan batu-batu dari tanah liat yang terbakar. Pasukan gajah itu hancur lebur, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah ini adalah bukti nyata kekuasaan Allah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kehendak Allah. Kesombongan dan keangkuhan akan selalu dikalahkan oleh kekuasaannya. Gajah menjadi simbol kekuatan yang takluk di hadapan kehendak ilahi. Burung Hudhud. Burung Hudhud muncul dalam kisah Nabi Sulaiman di surah An-Naml ayat 20-28. Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang Ratu Balqis dan kaumnya yang menyembah matahari. Ia kemudian diutus membawa surat dakwah. Kisah ini menyoroti kecerdasan, kesetiaan, dan keberanian Hudhud. Ia tidak hanya menjadi mata-mata yang cerdik, tetapi juga penyampai pesan kebenaran. Hudhud mengajarkan kita tentang pentingnya menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Hudhud juga menunjukkan bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki peran dan tugasnya masingnya. Kisah ini menginspirasi kita untuk selalu mencari ilmu dan berani menyuarakan kebenaran, bahkan di hadapan kekuasaan. Ikan paus. Ikan paus, atau yang disebut Nun dalam Al-Quran, terkait erat dengan kisah Nabi Yunus. Dalam surah Al-Anbiya ayat 87 dan Asy-Syaffat ayat 142, Nabi Yunus ditelan ikan besar setelah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Kisah ini adalah ujian kesabaran dan keimanan bagi Nabi Yunus. Di dalam perut ikan, beliau bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Allah kemudian menyelamatkannya dari kegelapan perut ikan. Ikan paus menjadi simbol kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ia mampu menelan seorang manusia dan menjaganya hidup di dalam perutnya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, tawakal, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap kesulitan. Anjing. Anjing disebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi di surah Al-Kahf ayat 18 dan 22. Seekor anjing setia menemani para pemuda yang bersembunyi di gua selama ratusan tahun. Anjing itu menjaga mereka di ambang gua. Kisah ini menunjukkan kesetiaan luar biasa seekor anjing. Ia rela menemani dan menjaga tuannya dalam kondisi apapun. Anjing menjadi simbol kesetiaan dan perlindungan. Meskipun dalam beberapa riwayat anjing dianggap najis, Al-Quran menyoroti sisi positifnya sebagai penjaga. Ini mengajarkan kita untuk melihat hikmah dari setiap ciptaan Allah dan tidak menghakimi hanya dari satu sudut pandang. Kuda. Kuda adalah hewan yang melambangkan kekuatan, kecepatan, dan keindahan. Surah Al-Adiyat dinamai dari kuda-kuda perang yang berlari kencang. Dalam ayat 15, Allah bersumpah demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kuda telah lama menjadi sahabat manusia dalam perjalanan, transportasi, dan peperangan. Dalam surah An-Nahl ayat 8, Allah menyebutkan kuda sebagai salah satu ciptaannya yang indah dan bermanfaat bagi manusia. Kuda mengajarkan kita tentang kekuatan yang terkendali dan kecepatan yang bermanfaat. Ia adalah simbol kemuliaan dan keberanian. Kisah kuda dalam Al-Quran mengingatkan kita akan nikmat Allah yang telah menciptakan hewan-hewan perkasa ini untuk membantu kehidupan manusia. Sahabat Qurani, dari unta hingga kuda, setiap hewan yang disebutkan dalam Al-Quran membawa pesan mendalam. Mereka adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bukti kekuasaannya, dan sumber hikmah bagi manusia. Melalui kisah-kisah ini, kita diajak untuk merenungkan ciptaan Allah, mengambil pelajaran, dan meningkatkan keimanan kita. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan mampu mengambil hikmah dari setiap tanda kebesarannya di alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.